Halo Ibu Bapak Guru hebat, perkenalkan saya Eduardus Semahu SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 1 Langkarembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jurnal refleksi yang saya buat adalah model 4F, Facts, Feelings, Finding, Feature. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P. Yang pertama, Facts atau peristiwa. Pada modul ini saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup pemenuhan kebutuhan belajar semua murid, pengertian pembelajaran berdiferensiasi, dan cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Saya juga menonton video tentang cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dan mempelajari beberapa contoh implementasi di kelas. Hal baik yang saya alami dalam proses pembelajaran ini adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya memperhatikan perbedaan individu dalam pembelajaran. Saya menyadari bahwa dengan pendekatan yang tepat, semua murid dapat mencapai potensi maksimal mereka. Namun, saya menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam hal mengidentifikasi kebutuhan belajar murid secara akurat. Terkadang, sulit untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai minat dan kesiapan belajar mereka. Untuk mengatasi kendala ini, saya mencoba beberapa strategi observasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan murid. Yang kedua, feelings atau perasaan. Selama pembelajaran berlangsung, saya merasa antusias dan termotivasi. Saya merasakan dorongan yang kuat untuk menerapkan apa yang telah saya pelajari dalam kelas saya sendiri. Ketika saya mulai menerapkan aksi nyata dalam kelas, saya merasakan campuran antara kegembiraan dan kekhawatiran. Kegembiraan muncul karena saya melihat potensi positif dari pendekatan ini, sementara kekhawatiran timbul karena saya khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan semua murid dengan tepat. Perasaan ini muncul terutama ketika saya melihat beberapa murid yang tampak lebih enggan dengan metode baru yang saya terapkan, sementara yang lain masih terlihat kurang responsif. Hal ini membuat saya lebih bersemangat untuk terus mencari cara yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Dari proses ini, saya belajar bahwa pembelajaran berdiferensiasi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang murid-murid saya. Saya menyadari bahwa setiap murid memiliki cara belajar yang unik dan penting bagi saya untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan mereka. Hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya adalah bahwa saya memiliki kapasitas untuk lebih peka terhadap kebutuhan individu murid-murid saya daripada yang saya kira sebelumnya. Selain itu, saya belajar bahwa komunikasi yang baik dengan murid adalah kunci memahami kebutuhan mereka. Melalui diskusi dan observasi, saya bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Yang keempat, feature atau penerapan. Untuk kedepannya, saya akan lebih fokus pada pendekatan yang lebih personal dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Saya akan mencoba berbagai metode observasi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang mereka. Selain itu, saya akan lebih fleksibel dalam metode pengajaran saya, menyesuaikan dengan kebutuhan individu setiap murid. Saya juga berencana untuk melakukan evaluasi rutin terhadap pendekatan yang saya gunakan, agar dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan belajar dari pengalaman ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif bagi semua murid di masa depan. Aksi yang akan saya lakukan adalah terus memperbaiki dan mengembangkan metode pembelajaran saya, serta melibatkan murid dalam proses pembelajaran agar mereka merasa lebih termotivasi dan dihargai.
Demikian refleksi ini saya buat, semoga bermanfaat bagi ibu dan bapak guru hebat. Jadilah selalu guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.